Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Nur Fitri Hadi MA, masih membawakan kitab Syarah Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tema pekan lalu, yaitu pakaian Rasulullah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PA Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid At-Tauhid dan pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pada kesempatan malam hari ini kita mengkaji kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahumullah. Dan kita bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang nikmat sehat ini merupakan nikmat yang besar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit. Ya. Dan sahabat ini saking lamanya dia sakit dan menderita dengan keadaan sakitnya, tubuhnya sampai mengurus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tad'u ilallahi syai'an?" Apakah kau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa? Iya, kata dia, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa. Kata dia, ya Allah, seandainya engkau ingin mengazabku nanti di akhirat, segerakan saja di dunia ini. Karena azab di akhirat bagaimanapun keadaannya dibanding di dunia ini lebih berat. Seberat apapun musibah yang menimpa seseorang di dunia, jauh lebih berat lagi azab di akhirat. Sehingga dosa-dosa yang dia lakukan lebih baik ditebus dengan musibah-musibah yang dia dapatkan di dunia. Kata Nabi, kenapa berdoa seperti itu? Engkau tidak akan mampu. Ya. Kenapa engkau tidak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ya. Kenapa engkau tidak pada doa tersebut atau pada dalam ayat surat Al-Baqarah itu, ya, makna yang pertama dituju, yang dimaksud dari nikmat fid dunya itu adalah as-sihhatu wal afiyah, kesehatan dan keselamatan. Nah, artinya kita mendapatkan kesehatan ini nikmat yang besar. Nah, setelah itu nikmat dunia, di situ baru nikmat-nikmat yang lain. Mungkin kita kalau baca doa itu bayangan kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Bayangan kita harta, dapat rumah yang baik, kendaraan yang bagus. Padahal pertama doa itu adalah as-sihah, kesehatan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan di masa-masa di mana tersebar penyakit, ya, di saat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang hadis ke berapa ya kemarin? 65 ya. Sekarang hadis ke 66. Kitab Syarah Syama'il An-Nabi.
Hadis ke-66, haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hasan al-Anbari an jaddataihi Duhaibata wa Ulaibah. Ya. Dari Abdu ibnu Humaid, kemudian dia mengatakan Affan bin Muslim bercerita kepadaku, kemudian kata dia Abdullah bin Hasan al-Anbari bercerita kepadaku dari kedua neneknya. An Qailah binti Makhramah, seorang sahabiat. Qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asmalu mulayataini kanata biza'faran wa qad nafadathu. Kemudian kita baca syarahnya. Ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi asmal. Asmal di situ jam'u samalun. Ya, yaitu pakaian yang sudah usang. Apa terjemahan pakaian usang bahasa Indonesia? Pakaian jelek, pakaian buruk, tidak ngomong kayak itu. Ya, pakaian yang sudah jelek. Nabi SAW mengenakan pakaian yang sudah jelek. Mulayataini, ya, dari bentuk tasniyah. Yaitu dua pakaian yang lam yadumma ba'dahu ila ba'din bi khaitin, pakaian yang tidak bersambung dengan jahitan, seperti izar, rida itu kan tidak bersambung dengan jahitan. Kalau ini kan sambung dengan jahitan. Nah, kata Qailah bin Makhramah, aku melihat Nabi SAW memakai pakaian yang sudah jelek, ya. Dan pakaian tersebut bukanlah pakaian yang berjahit, kanata biza'faron, dan pakaian tersebut terwarnai dengan parfum za'faron. Wa qad nafadathu, dan warna za'faronnya itu sudah pudar. Jadi ada parfum namanya parfum za'faron. Tahu enggak antum parfum za'faron? Tidak laku di sini. Kalau antum ke pasar, antum tanya parfum za'faron, berwarna parfumnya itu, ada dijual di pasar-pasar, ya, yang parfum tanpa alkohol itu berwarna. Dan Nabi SAW melarang laki-laki memakai za'faron, ya, karena parfum berwarna di zaman Nabi SAW adalah parfumnya perempuan. Kalau tempel baju, kita usap sini, berwarna baju kita, kuning, ya. Nah, itu parfum perempuan di zaman dulu. Dan Nabi SAW melarang kita laki-laki memakai kekhususan perempuan. Oleh karena itu, pernah Abdurrahman bin Auf, ketika awal-awal beliau hijrah di Madinah, beliau datang menemui Nabi SAW. Nabi tanya, mahadha, apa ini, ya, yang nempel di baju ini, kok laki-laki pakai parfum perempuan? Ya, kata Abdurrahman bin Auf, saya baru nikah wahai Rasulullah. Artinya dia terkena parfum istrinya. Kata Nabi, ulim walau bisyah, rayakan pernikahanmu, adakan walimah walaupun dengan satu kambing. Walaupun dengan satu kambing di sini maksudnya Abdurrahman bin Auf ini orang mampu. Seandainya pun tidak pakai kambing, antum nikahan makan gorengan, boleh. Oh, ini agak baru ini, makanannya gorengan, pecel. Oh, nyari ayam tidak ketemu, sah tidak kawinannya? Sah, ya. Itu juga disebut walimah. Nabi SAW menikahi Sofia, itu ngumpulkan makanannya para sahabat. Nabi nikahi Sofia ketika sedang safar, ya. Para sahabat kumpulkan makanan, bentang karpet untuk makan, kumpul jadi satu, maka, ya, sah. Tetap dikatakan itu walimah.
Nah, poinnya di sini Nabi melarang seseorang pakai za'faron, seorang laki-laki pakai za'faron atau parfum-parfum yang berwarna. Lalu kenapa Nabi SAW di sini pakai parfum yang berwarna? Apakah bertentangan antara ucapan Nabi SAW dengan praktek yang beliau lakukan? Tentu tidak. Karena di sini ada kata Qailah binti Makhromah, dia mengatakan waqad nafadothu. Ya. Apa? Tadi za'faronnya sudah pudar. Ya, sudah hampir tidak kelihatan. Nah, ini diantara bentuk ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memakai pakaian yang sudah jelek. Dan ketika beliau memakai pakaian yang sudah jelek ini, beliau pernah bertemu seseorang. Orang ini gemetar bertemu Nabi. Ya, sebagaimana kita ceritakan di awal-awal bab pertama pada buku ini tentang sifat fisik Nabi SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang pertama kali bertemu dengan beliau, habahu, akan segan melihat Nabi. Terasa kewibawaan Nabi SAW. Ya, baru sadar saya pakai ini masih. Jadi terasa kewibawaan Nabi SAW. Gemetar orang tersebut. Kata Nabi SAW, tidak apa-apa, ya, santai saja. Aku ini adalah seseorang yang juga memakan daging yang dikeringkan. Artinya makanan kita sama-sama. Cak masuk gitu, tidak apa-apa, sama-sama makan nasi gitu nih. Santai be. Ya. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan wibawanya Nabi SAW. Ya, wibawa beliau. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau itu sallallahu alaihi wasallam kalau diam kelihatan tenang orangnya. Kalau dia berbicara, sahabat-sahabat di sekitarnya diam semua. Ya, wibawanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bahas kemarin di awal-awal Bani Hashim memang perawakannya wibawa. Ya, perawakan Bani Hashim itu berwibawa. Seperti kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib, pertama kali Abraha lihat segan langsung Abraha. Tidak pernah seseorang yang menyerang suatu kaum itu memuliakan orang yang dia serang, kecuali ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, langsung didudukkan oleh Abraha di kursi sebelah dia, bukan taruh di bawah. Ini kan sedang diserang orang ini, atau disuruh berdiri di depan ngomong dengan dia, tidak, didudukkan di sebelah dia oleh Abraha. Wibawa perawakan Bani Hashim, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dari sini kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW ini pernah memakai pakaian yang bagus, ya. Kemudian pernah juga memakai pakaian yang mahal. Sahabat Hakim bin Hizam, salah seorang sahabat yang kaya, ya, salah seorang sahabat yang kaya, Hakim bin Hizam, dan orang yang mulia di tengah-tengah kaum Quraisy. Sahabat Hakim bin Hizam ini pernah ke pasar melihat satu pakaian yang dijual, bagus luar biasa. Ya. Kata Hakim bin Hizam, baju siapa ini dijual? Kata penjual tersebut, hadza hullatun Saif binti Yazan, Malikul Yaman. Ya. Ini adalah pakaian Saif binti Yazan. Hullah, ya, perhiasannya Saif binti Yazan, penguasa atau raja di Yaman. Dijual, dibeli oleh Hakim bin Hizam, ya, dibeli oleh Hakim bin Hizam, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diberikan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pakai, oh bahagia Hakim bin Hizam. Para sahabat melayani Rasulullah SAW, melayani guru mereka Rasulullah SAW. Ya, dibelikan baju yang mahal ini, kemudian oleh Rasulullah SAW berpesan, kemudian dihadiahkan kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu siapa? Anak dari anak angkat Nabi, Habib, termasuk hubbu Rasulullah SAW, orang kesayangan Rasulullah. Usama bin Zaid ini adalah seorang budak, anak dari budak. Bapaknya kan Zaid bin Harithah, itu budaknya Khadijah. Khadijah berikan kepada Rasulullah. Ya.
Lahirlah anak. Dia miliki anak. Namanya Usama bin Zaid, anak budak berarti. Keluar Usama bin Zaid pakai pakaian ini, dilihat oleh Hakim bin Hizam. Subhanallah katanya. Maula ibnu Maula yalbasu hullatun Saif binti Yazan. Seorang budak, putra dari budak, memakai pakaian Saif binti Yazan. Ya. Apa kata Usama bin Zaid? Apakah dia mengatakan alhamdulillah kebagian rezeki pakai baju raja? Tidak, dia tidak ngomong seperti itu. Kata Usama bin Zaid, wallah la ana khairum min Saif binti Yazan. Demi Allah, aku ini lebih mulia, lebih baik daripada Saif binti Yazan. Wa abi khairun min abi. Bapakku lebih mulia dari bapaknya. Wa ummi khairun min ummi. Dan ibuku lebih mulia dari ibunya. Kenapa? Aku muslim, dia kafir. Bapaknya kafir, bapak aku muslim. Ibunya Ummu Aiman. Ibuku lebih baik dari ibunya. Ini izzah seorang muslim. Dan hendaknya kita berbangga dengan keislaman kita. Sebagian orang, dan mungkin kebanyakan orang, berbangga dengan apa yang misalnya dia harta, ya, berbangga dengan keturunan. Tapi para sahabat menjadikan kebanggaan yang pertama itu statusnya sebagai seorang muslim, mulianya seorang muslim dibanding orang-orang non-muslim, bagaimanapun keadaan seorang non-muslim tersebut. Akan tapi kita jangan terjebak pada kesombongan. Ini kemuliaan, izzah, pride bahasa gitu, bahasa kita. Kebanggaan. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id. Qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah ibnu Utsman bin Khusaim an Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair sudah kita bahas kemarin biografinya. Beliau merupakan salah seorang kibarul tabi'in, ya. Seorang pemuka di antara tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bayadi minas thiyab." Hendaklah kalian itu memakai pakaian yang berwarna putih. Liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum. Orang-orang yang hidup di tengah kalian memakai pakaian berwarna putih, sementara orang yang telah meninggal dikafani dengan pakaian tersebut, dengan warna tersebut. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian kalian. Nah, hadis ini menunjukkan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengenakan pakaian berwarna putih. Dan warna putih, yang putih polos, ya, ini menunjukkan pakaian yang dari sisi warna lebih utama dibanding warna yang lain. Ya. Dan hadis ini menunjukkan lebih kuat. Jadi ucapan Nabi itu lebih kuat dibanding perbuatan Nabi. Kaidahnya seperti itu. Kalau perbuatan Nabi belum tentu kita amalkan. Di antara perbuatan Nabi apa? Nabi nikah dengan 11 orang perempuan. Kita amal ke itu? Tidak. Siko belum kadang. Dua apa lagi? Ya. Dan sampai haram kita melakukan sampai itu lebih dari 4. Ya. Artinya bisa jadi perbuatan Nabi itu kekhususan beliau, atau bisa jadi perbuatan Nabi itu adalah bagian dari kebiasaan masyarakat di tengah itu saja. Kemarin kita bahas perbuatan Nabi, di antara perbuatan Nabi rambutnya panjang. Sudah kita bahas ya, termasuk sunnah atau tidak, dan khilaf ulama di situ. Ya. Nah, kalau ucapan ini lebih kuat. Apalagi Nabi bentuk perintah. Pakailah pakaian berwarna putih.
Lalu apa hubungannya hadis ini dengan bab? Kan di bab ini dikatakan judulnya pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab ma jaa fil libasi Rasulillah. Bab pembahasan tentang hadis-hadis tentang pakaian Rasulullah. Ini bukan pakaian, ini bukan perbuatan. Mengenakan pakaian kan perbuatan. Ini kan Nabi ngomong. Ya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah itu tuh yang paragraf apa itu? Pokoknya yang wahasun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala lubsil bayat min athiyab yufidu annahu kana yalbasu dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum muslimin untuk memakai pakaian berwarna putih. Ini memberi faidah bahwasanya beliau memakainya. Nabi motivasi wong, dia udah pakai, tidak mungkin. Ya. Wa hadza wajhu syahid minal hadits li tarjamah, ya. Inilah titik temunya pembahasan hadis ini dengan judul bab. Dalam Sahihain dikatakan terdapat hadis dari Abu Dzar, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengenakan pakaian berwarna putih. Kemudian di hadis berikutnya, hadis ke-68, ini faidah mengapa dianjurkan memakai pakaian berwarna putih. Dari Samurah bin Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayadha fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih karena pakaian berwarna putih itu lebih suci dan wa atyab, lebih baik. Kalau diterjemah diartikan apa atyab itu? Bukan lebih wangi ya? Bukan. Karena atyab itu bisa jadi juga terjemahnya lebih wangi, tapi lebih baik ya. Karena dia lebih suci dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan kafan berwarna putih. Hadis ini juga jadi dalil bahwa kita dianjurkan untuk memakai pakaian berwarna putih. Dan di situ ada ilbasu al-bayadha fa innaha. Fa-nya di situ adalah fa'ut ta'lil. Bukan fa sababiyah. Artinya kita nerjemahkannya karena, bukan maka. Kemudian wa kafinu fiha mautakum, kafanilah juga orang yang meninggal di tengah kalian dengan kafan berwarna putih. Ini afdol. Memakaikan mayit dengan pakaian atau kain kafan berwarna putih itu afdol, bukan wajib. Ya, bisa jadi karena ini sesuatu yang sering dilihat oleh masyarakat, terus putih dari kita kecil. Kita tidak pernah nyingok orang dikafani dengan selain putih, sehingga kita nyangka wajib. Bisa jadi. Padahal itu hukumnya sunnah. Boleh orang memakaikan pakaian kafan selain warna putih. Putih ini supaya netral dia. Ya. Sama antara orang yang jabat dengan orang yang tidak jabat, sama putih kelihatan. Kalau dia pakai batik, nah kan lain. Ini kapannya batik tulis rupanya. Yang ini cetak, nah kan lain gitu kan. Ya. Boleh enggak? Boleh. Mungkin lebih pengen menusantara ya. Ini supaya menusantara pakai batik bela kapannya boleh. Jangan nanti kata batik kentayangan bakal itu. Ida ya. Itu hukumnya afdoliyah saja, sunat. Kita memakaikan pakaian kafan berwarna putih. Selain putih boleh. Misalnya tidak ada yang lain, warna yang lain juga boleh. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai pakaian berwarna putih? Di sini disebutkan karena dia at-tuhru wat-thayyibu. Ya, dia lebih suci dan lebih baik. Fahiya tamtazu indama taghsilu
bitibiha ya, wa naqaiha wa zuhuru safaiha. Ini menunjukkan kebersihannya, kebaikannya ya, dan kecerahan pakaian berwarna putih. Dan kalau muncul kotor, noda sedikit saja, maka akan segera terlihat ya. Oleh karena itu orang yang suka baju warna putih itu menunjukkan orangnya bersih. Kalau kotor, kalau dia malas nyuci langsung kejingoan. Kalau baju hitam kayak ini kan besok masih bisa ini. Tidak kejingoan, tidak kelihatan ya. Baju hitam tidak kelihatan, coret dikit. Kalau putih, wah tidak dipelihara itu. Jangan sampai bercak ya. Jangan sampai kena tanah, duduknya hati-hati, bersih. Kalau kotor langsung besok cuci lagi. Menunjukkan orangnya pembersih. Kalau dia senang warna putih. Dan di sini menunjukkan Nabi SAW pembersih. Nabi SAW pembersih luar biasa. Ya. Nabi SAW itu setiap mau ketemu istri gosok gigi. Antum bayang ke? Nak ketemu istri gosok gigi. Itu nak sholat dia hawa busuk. Ya. Nabi kalau mau sholat apa lagi? Gosok gigi beliau kalau mau sholat. Dan sampai beliau anjurkan kalau seorang mau tahajud gosok gigi. Karena apa? Karena bacaan orang sedang tahajud didengar oleh malaikat. Ya, orang baca Quran saat tahajud itu malaikat dengar. Makanya kita perdengarkan bacaan kita dengan jangan kuat-kuat ya. Kita perdengarkan intinya bacaan kita ketika tahajud. Malaikat dengar. Dia dekat sampai bibir malaikat itu nempel bibir kita. Kalau busuk terjebak ini kata. Pokoknya trap ini kata. Ya. Jadi makanya Nabi anjurkan kita gosok gigi kalau mau tahajud ya, dan perdengarkan bacaan kita. Dan ini juga menunjukkan saat tahajud kita dianjurkan bacaan panjang. Walaupun kita hafalnya pendek, boleh diulang-ulang supaya dia makin dekat dengan kita malaikat tadi. Ya. Kemudian Nabi, pokoknya tidak senang Nabi keluar dari badannya itu bau busuk, hawanya busuk, tidak senang. Ya. Bayangkan antum sampai Nabi itu pernah mengharamkan madu. Ya. Gara-gara istrinya bersekongkol, Aisyah dan Hafsah. Beliau dari rumah Zainab kasih madu. Nabi kalau keliling-keliling di rumah Zainab, ya stop dulu Nabi. Keliling-keliling di rumah istrinya, di rumah Zainab stop. Di rumah yang lain tidak. Akhirnya sahabat yang istri-istri yang lain cemburu. Di rumah kita tidak mau. Cuma mengucapkan salam saja kalau hari. Artinya Nabi itu dengan punya 9 istri itu setiap hari istri-istri Nabi itu merasakan kehadiran Nabi. Setiap hari 9-9-nya itu. Itu sih kok kadang-kadang tidak merasakan kehadiran kita. Mana? Ya, mana ini? Kalau ngomong poligami paling kenceng. Siko tidak merasakan kehadiran kita. Ini 9-9-nya merasakan kehadiran kita. Setiap hari keliling mengucapkan salam bejadilah. Di rumah Zainab stop minum madu. Akhirnya sekongkol istri-istri yang lain. Nanti kalau Nabi mampir tempat kita katakan, oh kok bau tidak sedap dari mulut Nabi. Oh Nabi tidak enak sekali dia ngomong seperti itu. Madunya basi, dikatakan seperti itu. Ya. Akhirnya Nabi, aku haramkan madu. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahalallah. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan? Ya bataghi mardota azwajik. Engkau ingin meraih keriduan istri-istrimu. Tidak senang busuk. Oleh karena itu kita ikhwan ya, kita ngaji hadis Nabi SAW, meneladani perbuatan Nabi SAW, sampai kita kaji syama'ilnya, pribadinya kita kaji, jangan bau. Ya. Berkali-kali kita bahas kemarin hadis tentang rambut Nabi, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Unjuk sampo. Jangan seminggu sekali sampuan. Ya, tidak apa-apa ini belum minyak ini. Jangan seminggu sekali sampuan ya. Jangan sampai bau. Jangan badan bau, pakai deodoran ya. Kalau bau pakai deodoran. Bau tidak bau, pokoknya siap-siap pakai deodoran. Siapa tahu di tengah jalan aktivitas banyak ya, pakai deodoran.
pakai parfum. Nabi seneng pakai parfum, seneng Nabi. Dan sampai sekarang di Arab itu, orang-orang Arab itu termasuk komunitas paling banyak menghabiskan parfum di dunia ini. Paling banyak orang Arab. Ya. Jadi memang budaya di tengah-tengah mereka. Toko parfum itu banyak sekali di Arab, ya. Karena mereka konsumtif sekali terhadap parfum. Ya, kita juga pakai parfum. Terserah selera masing-masing parfumnya. Nah, yang alkohol, non alkohol, terserah. Ya. Selama baunya enak. Bagi kita, tapi bagi lain lagi. Nabi adalah seorang yang pembersih. Jadi ketika beliau senang pakai pakaian putih, ketika ada yang muncul kotor tentu itu sangat kelihatan. Ya, ini termasuk warna yang utama. Sehingga warna putih itu dijadikan permisalan dalam sebuah doa iftitah. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau mensucikan pakaian putih dari kotoran. Dan ini doa iftitah. Doa iftitah ini satu-satunya doa iftitah yang diriwayatkan dibaca ketika Nabi SAW sedang sholat wajib. Adapun doa-doa iftitah yang lain itu diriwayatkan ketika Nabi sedang sholat sunat. Tapi boleh, ya. Man sabata ma sabata fi apa yang sabit diriwayatkan pada sholat wajib, ya juzu boleh kita gunakan untuk sholat sunat. Apa yang diriwayatkan apa yang dianjurkan dibaca saat sholat wajib, dianjurkan juga untuk dibaca pada saat sholat sunat. Apa yang dianjurkan saat sholat sunat, boleh dibaca saat sholat wajib. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria bin Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyah binti Syaibah. Safiyah binti Syaibah ini sahabat, ya, sigharus sahabat, sahabat yang kecil. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswada. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar di pagi hari dan beliau ketika itu menggunakan mirtun. Mirtun artinya itu di syarahnya kisaun tawilun wasi'un yu'tazaru bihi, yaitu kain yang panjang, yang lebar, yang Nabi gunakan sebagai sarung, izar. Ya. Nah, suatu hari Nabi SAW keluar di pagi hari dan beliau menggunakan mirtun yang terbuat dari kulit dan berwarna hitam. Artinya Nabi juga pernah pakai pakaian berwarna hitam. Cuma Nabi senang yang putih. Dan di sini bentuk pakaian Nabi yang lain artinya ada namanya mirtun. Pakaian yang panjang dan lebar. Ini tentu berbeda dengan kemarin gamis. Gamis itu berjahit. Pakaian yang punya kerah, yang punya tangan, lengan, itu namanya gamis. Dan yang disukai oleh Nabi yang pakaian yang seperti itu. Hadis berikutnya, haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwata ibn al-Mughirah ibn Syu'bah, ya, dari Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah, dari bapaknya, artinya dari siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini seorang sahabat yang masuk Islam ketika penaklukan kota beliau masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Dan termasuk sahabat yang tinggi besar, termasuk bodyguardnya Nabi
Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW itu didatangi utusan-utusan Quraisy. Datang satu ditolak, datang dua Nabi ditolak lagi untuk masuk, datang tiga ditolak lagi untuk masuk. Datang orang keempat, Suhail bin Amr. Kata Nabi siapa itu? Suhail bin Amr. Kata Nabi, sahula amrukum. Ya, ini mudah-mudahan urusan kita jadi mudah. Artinya Nabi itu nama itu dijadikan Nabi sebagai optimis. Dengan demikian kita pilih-pilih nama, ya, pilih nama-nama yang baik maknanya. Nah, ketika Suhail bin Amr ini lobby dengan Nabi SAW untuk masuk Mekah boleh atau tidak, dia pegang-pegang jenggotnya. Suhail bin Amr pegang-pegang jenggot Nabi Muhammad SAW. Dipukul oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, pakai sarung pedang. Dia nyenggol ini kelpak. Nyenggol lagi kelpak. Siapa ini, kata Suhail bin Amr, kurang ajar, tidak punya adab. Kata Nabi SAW, itu anak pamanmu, ya, masih kerabat. Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah, dulu nih bunuh wong. Masa takuan masuk gitu aja. Dulu tuh bejat juga. Maksud dia, ya, artinya ya itu masa lalu orang. Masa lalu orang tidak diungkit-ungkit oleh Nabi SAW. Ya. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah ini kalau tidak salah wafat di perang setelah penaklukan kota Makkah, perang Taif kalau tidak salah, ya, kalau tidak salah perang Taif beliau wafat. Kita baca dulu hadisnya. Sudah sana? Ya, kita baca hadisnya, nanti syarahnya setelah Isya. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayiqata kummaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah. Jubah itu pakaian yang dipakai setelah memakai gamis. Ya. Jadi pakai gamis dulu. Gamis kemarin kan kita sebutkan maknanya gamis. Pakai itu, baru setelah itu pakai pakaian lagi. Nah, itu namanya jubah. Nabi pernah pakai itu juga. Ya. Pakaian jubah ini dibuat oleh made in Romawi. Ya, made in Romawi ini. Doi kota kumaini, yang tangannya ini lengannya sempit. Seperti kita ini kan sempit. Kalau dulu kan orang-orang lebar-lebar lengannya ini. Abu Hurairah kan kisahnya kita tahu masuk kucing. Di sini tak bisa masuk kucing. Gorengan memang masuk. Kucing nggak masuk. Sudah, kita lanjutkan nanti habis Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tes, 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 tes. Tes, tes, tes.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Waktu dulu. Marilah para jemaah kita meluruskan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan lagi dan kita sampai ke 70. Di hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayiqata kummaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah. Ya, kalau kita jubah itu ya pakaian seperti ini ya. Orang jubah. Padahal kalau ya artinya beda-beda. Beda-beda nyebut nama pakaian itu di satu tempat beda dengan tempat lain. Tapi kita harus kalau dalam istilah syariat kita merujuk kepada bahasa Arab dan kebiasaan masyarakat Arab. Nah, orang-orang Arab menamakan jubah. Nabi memakai jubah rumiyah yang dibuat oleh orang-orang Romawi. Dan jubah tersebut merupakan jubah yang lengannya sempit. Ya, karena tadi kita katakan kebiasaan di antara kebiasaan orang zaman dulu memakai pakaian yang lengannya ini lebar. Jadi kita tidak ada model seperti itu sekarang. Di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, khatama rahimahullahu hadhihi tarjamah bi haditsil Mughirah bin Syu'bah. Imam At-Tirmidzi menutup bab ini, bab tentang pakaian Nabi dengan hadis ini, hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah rumiyah. Wa jubbatun naw'un minal libasi yulbasu fawqal qamis. Jubah adalah pakaian yang dipakai di atas gamis. Qauluhu dayiqata al-kummaini. Al-kumman mawdi'un idkhalil yad minal libas. Kum itu tempat masuknya tangan. Wa bihadza yakunul musannifu rahimahullah anha ma yata'allaqu bi libasin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis inilah penulis Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menutup bab ini. Menutup bab yang berkaitan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa kita simpulkan dari yang disampaikan beliau pada bab ini, hadis-hadisnya menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa disimpulkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang variatif, ya, beda-beda macamnya. Tanawu'ul libasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya beragam pakaian Nabi itu. Beliau memakai izar, memakai rida, memakai kisa. Kisa itu kain segi empat yang panjang. Walabisal qamis, beliau memakai juga qamis. Dan macam-macam pakaian yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasannya dalam permasalahan pakaian, ya, syariat Islam itu longgar, tidak menetapkan jenis pakaian tertentu yang itu lebih utama atau harus pakaian tersebut, dah. Ya. Dan Nabi SAW kalau model pakaian yang beliau paling sukai adalah model gamis, yaitu pakaian yang memiliki dua lengan dan kerah, itu gamis. Tidak mesti panjang sampai lutut, sampai pinggang, sampai di atas mata kaki, sampai betis, bebas. Yang penting baju tersebut ada dua lengan, ada tempat kerah untuk masuk leher, itu namanya gamis. Ya, kalau dari sisi model ini yang paling suka beliau. Namun beliau banyak makainya. Bahkan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu pakai izar dan rida. Ya. Kemudian beliau memakai soal warna ini juga beragam. Ya. Soal model tadi banyak. Izar, rida, kisa, gamis, ya.
jubah, pakai. Kemudian ada yang tangannya lebar, ya, ada yang tangannya kecil. Kemudian Nabi kalau soal warna, Nabi pakai putih polos, putih garis-garis hitam, merah garis-garis hitam, hijau garis-garis hitam, ya. Kemudian apa lagi? Kalau soal bahan, Nabi suka yang lembut. Nabi pernah pakai pakaian yang jelek, yang sudah jelek. Nabi juga pernah pakai pakaian yang bagus, ya. Nabi pernah pakai pakaian seharga 27 onta. Ya, 27 onta. Satu onta berapa ya? 1.000 real mungkin. Apa 3.000 real? Serealnya 4.000. Kali berapa? Dikali 27 onta. Nabi pernah pakai baju seperti itu. Artinya baju, ya tidak mesti seorang mengatakan dia zuhud harus pakai baju yang lusuh, tidak. Nabi pakai semua. Yang bagus Nabi pakai, kendaraan pun demikian. Ya, kendaraan Nabi pakai yang bagus, kuda. Nabi pernah pakai kendaraan yang jelek, bigol. Seperti di perang Hunain. Nabi pakai bigol cuman. Peranakan keledai dengan kuda. Nabi pernah pakai keledai malah. Ya. Jadi dalam permasalahan pakaian ini permasalahan yang longgar. Dan hukum asal dari pakaian tersebut adalah halal selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis atau model seperti ini haram. Ya. Jadi jangan dibalik. Pakaian itu halal kalau ada dalilnya, bukan. Selama tidak ada dalil yang melarang, halal. Seperti kalau yang haram diantaranya seorang laki-laki memakai pakaian yang musbil. Ya, pakai pakaian musbil itu menjulur sampai lebih mata kaki. Kemudian pakai thawbu syuhratin. Pakai pakaian ketenaran. Pakai pakaian ketenaran ini hukumnya makruh. Pakai pakaian yang nyentrik, yang beda sendiri, yang nyeleneh itu hukumnya makruh. Namun bisa jadi haram kalau disertai niat sombong. Pakai pakaian nyentrik beda sendiri, pengen sombong. Nah ini haram. Tapi kalau nyentrik saja itu makruh. Dan makruh itu ditinggalkan berpahala. Atau seseorang laki-laki memakai sutra. Yang haram itu sutra yang asli, sutra alami, sutra yang dari ulat sutra. Ulat sutra, kemudian mengeluarkan benang sutra, kemudian dibuat oleh orang pakaian. Nah ini yang haram. Adapun sutra sintetis, artinya tidak ada asli, ya, tidak asli, bukan sutra, mirip-mirip sutra, itu makruh. Ya, karena itu bukan sutra, mirip-mirip saja sutra, sutra sintetis. Itu makruh. Kenapa makruh? Padahal dia sebenarnya bukan sutra, tapi wong menyebut dia sutra. Karena nanti orang nyangka orang ini pakai sutra. Menghindari suuzon. Dan menghindari suuzon itu dianjurkan. Kata Umar, janganlah seseorang itu masuk ke tempat yang membuat orang lain suuzon sama dia. Ya. Oh, Masya Allah. Oh iya, nanya apa ya? Jadi itu sutra ya. Sutra itu kalau yang sintetis boleh seorang ketika makainya supaya menghindari suuzon dia pakai di pakaian dalam misalnya apa tuh? Kemudian pakai jubah nutupinya. Kalau demikian ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tanpa makruh. Dan sutra itu kalau seandainya sutra dari pakaian kita itu sedikit boleh. Misalnya satu garis, kecil sutranya. Lainnya dominan semua kain benang-benang biasa, boleh. Tapi kalau banyak, tidak boleh.
bagi laki-laki. Kemudian yang termasuk haram juga kalau menurut Syekh Abdul Razak, merah polos. Kemarin kita bahas ya. Merah polos ini mungkin pendapat mazhab Hambali, mengatakan haram. Sementara mazhab Syafi'i bebas. Merah polos tidak masalah. Banyak di hadis, di antaranya kita baca 2 hadis, Nabi menyebutkan, kata sahabat, hullatun hamra. Nabi pakai pakaian berwarna merah. Kata Imam Syafi'i, ini dalil yang tegas. Ya, oleh karena itu ikhwan, kita jangan salah paham. Ya. Bisa jadi perbedaan itu perbedaan pendapat ulama. Ya. Bukan itu resmi pendapat salafi misalnya. Oh, kalau salafi ini ya cek ini. Ya, sampai saya pernah sholat gaib. Ya, di kantor saya. Dan ketua takmir masjid ini anti sekali sama salafi. Kalau ada saya, tidak tahu ada saya apa bukan ya. Ceramah pokoknya jelek-jelek salafi. Pikirnya aku bakal denger ke. Aku main nyinggung HP be. Pasti lagi ceramah. Ya, dia kemudian Pak Habibie rahimahullah meninggal. Di masjid kampus mengadakan sholat gaib. Mungkin yang dia ketahui salafi tidak membolehkan sholat gaib. Hari dia teriak-teriak, saya ikut sholat gaib. Ya, saya ikut sholat gaib, dia teriak-teriak, sholat gaib. Kenapa orang ini? Wah, teriak-teriak terus dia. Seolah-olah mungkin dia pikir salafi itu cuma satu pendapat dalam masalah fikih. Tidak. Ya, sholat gaib boleh. Terutama di kata para ulama karena dari An-Najasyi itu kan meninggal. An-Najasyi meninggal, para ulama mengeluarkan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat gaib karena An-Najasyi itu tidak ada yang nyolatkannya, sehingga Nabi nyolatkannya di Madinah. Pendapat yang lain mengatakan boleh sholat gaib walaupun sudah disolatkan oleh orang lain kalau yang meninggal tokoh nasional. Seperti An-Najasyi, tokoh dia di negaranya, sehingga Nabi sholatkan. Seperti yang kita lihat di Saudi juga demikian. Ya. Raja meninggal, Raja Abdullah kemarin, Masjidil Haram, sholat gaib. Ya. Artinya kita dalam masalah fikih itu beragam. Salafi tidak ada satu pendapat. Sehingga kadang-kadang ikhwan melihat ustadznya berbeda langsung ditegur. Ustadz nggak baca itu. Ya. Karena dia dengar dari pendapat yang lain seperti ini. Ustadz ini ngambil pendapat yang lain. Atau ustadz ini menimbang pendapat fikih yang lain sehingga dia menghargai orang berlaku demikian. Nah, kemudian ikhwan yang tahu hanya satu pendapat tidak boleh mengatakan ustadz ini lembek. Tidak tegas ustadz ini. Padahal dalam masalah fikih itu tidak kaku ikhwan ya. Ini Syekh Abdul Razak mengatakan merah polos haram. Berkali-kali beliau di kitab ini mengatakan merah polos haram. Imam Syafi'i tegas sekali mengatakan boleh. Ya. Boleh. Artinya para ulama itu dari dalil itu sudut pandangnya. Mereka menggunakan sudut pandang bagaimana memahami dalil. Itu beda-beda. Seperti misalnya para ulama memahami yang membatalkan wudu keluar dari 2 jalan di antaranya. Nah, para ulama mengatakan berbeda pendapat keluar dari 2 jalannya. Ya. Yang membatalkan ini yang keluarnya apa tempat keluarnya? Ya. Kalau yang keluarnya berarti kentut misalnya. Atau sesuatu yang najis keluar dari situ, dari 2 jalan ini. Kalau memandang yang keluarnya, kalau keluarnya ini haram. Kalau keluarnya selain yang najis, misalnya uang nelen duit, keluar duit, tidak batal berarti, karena yang ninjau sudut pandangnya keluarnya. Sementara pendapat yang lain pokoknya tempat keluarnya, apapun yang keluar, nak ekar, nak duit, nak biji salak lah, pokoknya keluar, ya. Pokoknya keluar dari situ
batal. Nah itu pendak fikih itu luas ikhwan. Ya. Nah, kadang-kadang itu ikhwan kita karena tadi lihat sudut pandang satu, oh ini haram ngapa ustadznya ini, nah ya itu. Sehingga ustadznya dipitnah di mana-mana kayak oh ya ustaz salah. Ya, tidak seperti itu ikhwan ya. Ini merah polos demikian. Kita kemarin kita katakan beda, ada sampai 3 pendapat tentang pakaian merah polos. Kecuali sesuatu yang ijma. Kalau ijma para ulama mengatakan ini sepakat, salah orang itu nyelisihi ijma ini. Keliru, dia jatuh pada kesalahan kalau nyelisihi ijma. Kalau menyisi ikhtilaf, yo ikhtilaf lain lagi. Apalagi ijtihad, beda lagi. Ya. Nah, karena itu ikhwan, artinya kita masih perlu banyak belajar. Au ayakuna thauban fihi tashabbuh bil kuffar. Atau yang haram termasuk adalah pakaian yang menyerupai orang kafir. Nah, menyerupai orang kafir ini adalah pakaian yang merupakan khas orang kafir. Kekhasan orang kafir. Nah, pakaian, modelnya ya, itu khas. Kalau dia pakai kita langsung ingat orang kafir kelompok ini, individu ini misalnya seperti itu. Langsung teringat. Nah, ini berubah bisa seiring zaman. Ya. Seperti dulu kalau antum baca ada fatwa-fatwa terkini dulu, ada sampai 3 jilid kalau salah. Buku fatwa-fatwa terkini itu. Di situ para ulama mengharamkan dasi. Karena apa? Dulu dasi tidak ada nyebar di kalangan kaum muslimin. Sehingga kalau orang pakai dasi langsung tasyabbuh sama orang non muslim. Sekarang dasi tersebar orang muslim pakai. Ya. Tidak lagi menjadikan kekhasan seorang non muslim. Sehingga seorang pakai dasi tidak lagi jadi tasyabbuh. Ini bisa berubah. Kecuali tasyabbuh dalam nilai-nilai yang mengandung unsur-unsur keyakinan. Walaupun kaum muslimin banyak melakukan hal tersebut, tidak boleh tetap. Fakullu dzalika haramun, semua itu adalah jenis pakaian yang haram. Wa amma ma lam yunha anhu fi syar'i fal aslu fihi al-hillu. Adapun yang tidak dilarang, maka itu halal. Artinya banyak sekali model pakaian yang halal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Ya, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Ya, perhiasan termasuk pakaian yang mahal, pakaiannya indah, tidak haram. Sehingga orang-orang zuhud mengatakan oh tidak zuhud. Tidak. Nabi SAW tadi pernah pakai pakaian seharga 27 onta. 20-nya itu 33 lupa saya. Ya. Dan Imam Malik itu pakaiannya rapi. Imam Malik termasuk ulama yang rapi, pakaiannya bagus. Ya. Yang penting itu masalah zuhud, itu masalah amalan hati. Yang penting dunia itu tidak masuk di hati seseorang. Itu zuhud. Ya. Artinya seorang yang kaya raya pun bisa zuhud. Seorang yang miskin bisa tidak zuhud. Orang miskin tiap hari ngomongannya tentang duit. Tak mau nambah loka. Terus ngomong itu terus. Kapan ketemu ngomong duit, kapan berdoa minta rezeki. Tak pernah mau lepas dari dunia. Tapi dunia tidak datang kepada dia. Ya. Ya, tidak zuhud. Orang kaya bisa zuhud. Ya, orang kaya itu bisa zuhud selama tidak masuk ke hati dia dunia tersebut. Wat thayyibati minar rizq, dan macam-macam yang baik termasuk makanan yang enak. Boleh-boleh saja orang makan makanan enak. Fa ankara subhanahu ala man harrama al-libas wal mata'im wal masyarib. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mengharamkan pakaian-pakaian yang mewah, yang bagus. Ya selama mampu, jangan saja berlebihan, jangan membebani diri.
jangan sombong. Makanan dan minuman allati akhrajaha li'ibadihi ni'matan minhu wa rahmatan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya karena hal tersebut nikmat dan rahmat darinya. Fadalla ala anna aslaha al-ibahah. Ini menunjukkan bahwa pakaian tersebut makna hukumnya mubah hatta ya'tiya minasyar'i ma yadullu ala tahrim, sampai datang keterangan dari syariat yang menunjukkan bahwa hal tersebut haram. Wa dakhala fi hadzal asli jami'u ma tuttakhadhu minhul aksiyah, ya, min ayyi naw'in kana, termasuk juga bahan baku, ya, bahan baku makanan, bahan baku pakaian, fahuwa mubah wa lam yuharrim asy-syari'u illa asya'a makhsusatan. Dan Allah Subhanahu wa taala pembuat syariat tidak mengharamkan kecuali beberapa hal tertentu saja yang tujuannya adalah mencegah mudarat. Seperti seseorang memakai cangkir emas misalnya, haram, dan menjaga agama seseorang, agama orang-orang, agama kaum muslimin dan penghidupan mereka. Ya, saya kira demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Besok kita masuk bab yang baru, mungkin bisa masuk langsung 2 bab kita bahas besok, bahkan 3 bab bisa jadi. Ini dikit-dikit karena tentang makanan Nabi, tentang sepatu Nabi, dan tentang sendal Nabi. Bisa jadi 3 itu semua masuk kalau ya. Sendal Nabi yang panjang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Tidak ada? Alhamdulillah. Ya, jangan lah 8:30 juga nih. Ya sudah. Ya, kita tutup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi timbangan amal soleh kita dan menjadi ilmu yang membawa kepada amalan. Karena itu kita doa, di antara doa belajar, Allahumma zidni ilma wa zidni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan tambahkanlah aku pemahaman. Pemahaman di sini maksudnya amal. Ya, supaya kita bisa beramal dengan ilmu kita, dan kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan dalam majelis ini, ya, bisa jadi ucapan. Oleh karena itu setiap majelis ilmu itu ditutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.